Oke baik, selamat pagi. Salam tangguh, tangguh. Oke. Gitu dong ya. Menjawab gitu ya. Kalau Kak Erik bilang salam tangguh, jawabannya adalah tangguh 3 kali. Salam tangguh. Baik, pada pagi hari ini kita kedatangan dua ukti cantik dari SMA IT Ulul Albab. Kebetulan nomor Albab. Halo. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Iya. Hari ini kita berada di diskusi kesiapsiagaan bencana bagi Gen Z. Kalian Gen Z kan? Iya. Ya. Nah, tak kenal maka tak sayang, makanya kita minta dulu dong perwakilan dari SMA IT Ulul Albab untuk memperkenalkan dirinya. Silakan Nak. Dulu dulu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifah Syafia Azhar. Yang kerap dipanggil Alifah. Alifa. Ya. Oke. Satunya lagi siapa? Nama aku Dinar. Dinar. Hairul Najwa. Air Nazwa. Iya. Nah, dua orang yang luar biasa pada pagi hari ini kita undang khusus oleh BPBD Tarakan untuk diskusi santai ya tentang kesiapsiagaan bencana khususnya bagi Gen Z. Nah, sebelumnya adik-adik berdua ini punya prestasi apa di bidang apa saja? Punya prestasi apa saja? Pramuka. Nah, apa boleh diceritain nggak nih? Atau prestasi yang pernah dilihat apa saja nih? Dari Yang saya baca nih, yang saya baca nih, yang Kak Erik baca. Untuk Alifa ini, ini nggak saya prestasinya ini. Ya, apa? Prestasinya apa nih Alifa? organisasi. Oke, Pramuka SMA IT Ulul Albab. Wow, salam Pramuka dong. Salam Pramuka. Salam. Gini atau gini? Oh iya, oke. Yang kedua untuk Kak Dinar. Halo. Wah, ini prestasi banyak nih. Ketua Forum Anak tingkat Kota Tarakan, Ketua Sobat Literasi Indonesia, juara 2 monolog LLS3N Kota Tarakan. Wow, luar biasa banget. Terima kasih. Jadi cerita dong, monolognya apa sih? Monolog itu kayak drama gitu, dia kayak acting gitu. Jadi ada Drama CEO gitu. boleh itu sih. Oke. Nah itu next ya, nanti Oke. dicatat dulu. Oke, jadi ada lomba festival yang FLS3N itu kan lumayan hits tuh. Oke. Nah waktu itu saya ikut yang tingkat kota kabupaten di Tarakan. Alhamdulillah saya meraih juara 2. Jadi dramanya itu sendirian. Iya, kalau monolog itu sendiri. Kayak cerita gitu ya? Iya benar, kayak gitu. Oh, Jadi kayak dialog tapi diri dialog. sendiri gitu. Mungkin kayak hal yang pernah Kak Erik nonton tuh yang Upin Ipin tuh ya kali ya mungkin ya ceritanya gitu. Kalau Upin Ipin itu drama kan, dia Drama. banyak kan orang-orangnya gitu. Oh. Ada yang sempat Upin Ipin bikin drama itu. Drama nggak ya? Iya, kalau itu storytelling. Tapi dia bisa masuk drama karena banyak kan orang-orang. Oh. Kalau monolog itu kayak gitu tapi versi satu orangnya. Coba dong. Kita Aduh, dengar ya. aduh. Dia bermonolog mungkin 30 detik deh monolog cerita apa gitu tentang bencana gitu. Aduh, gimana nih Kak? Belum siapin nih. Yang pernah kamu ngomongin apa? Apa nih? Pernah aku lomba itu yang kemarin soal ini apa namanya ibu yang Ibu? kehilangan. Oh itu termasuk bencana juga sih Oke, sebenarnya. Ibu yang bilang apa? Jadi kehilangan anak dan suaminya karena bencana alam tanah longsor. Coba gimana? Itu. Dikit aja. Mungkin 30 detik kayak. Iya. Coba kita lihat dulu ya guys ya. Terlalu fokus bekerja mencari uang. Tapi kalian tidak pernah berpikir kan? Tindakan tidak tahu diri kalian itu menyebabkan bencana alam yang berat membawa anak dan suamiku. Kalau kalian jadi aku harus kehilangan anak dan suamiku. Perbuatan
sombong dan tidak tahu diri yang kelewat juga. Keren Persiapan ya. dalam banget ya, ngeri. Uji kayak gitu ya. Iya. Jadi itu kayaknya monolognya kayak ada dialognya nggak gitu? Bisa dialognya, jadi bisa kayak ganti-ganti peran gitu. Misal saya lagi ngomong sama siapa, nanti saya ganti ke orang kedua kayak gitu. Oh, jadi, wih, ngeri banget ya. Keren ya. Terima kasih. Nanti kita undang deh Dinar di BBD kalau nanti ada event ini. Itu berapa lama tuh? Apa itu? Show-nya? Show-nya Show-nya berapa lama? Durasi timing itu berapa lama? kalau kemarin itu maksimal 10 menit. Lama banget ya. Kita kalau misalnya monolog itu kan tergantung, kita bisa Ya. bikin sesuai skripnya sih. Jadi kita Oh. bikin sesuai skripnya. Itu Kalau auto Apa itu? follow atau baca skrip? itu no script, jadi kita ngafal. Oh, jadi yo maksudnya otomatis gitu ya, langsung diingat Iya, gitu ya. bener. Keren dong. Tepuk tangan dong. Terima Kocok kasih. ya, gimana ya. Kalau saya tuh sering berdongeng dengan budak-budak semua yang bila-bila masa gitu ya. Kau ni apa ya? Kau kat sini ke ya? Iya. Baik, hari ini kita akan cerita ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Dinar ya, dan siapa namanya? Alifa ya? Kak Alifa. Nah, untuk saya mau bertanya dulu nih, untuk Kak Alifa, bencana apa menurut kamu lah, bencana apa yang paling mungkin terjadi di daerah tempat tinggal kamu dan kenapa gitu? Mungkin kebakaran. Boleh rapat dengan linknya ya. Mungkin kebakaran. Kebakaran. Karena di daerah saya itu dekat sama liang Pertamina. Oh, Jadi kalau misalkan ada api yang menyeluruh dikit aja itu bisa menyebarkan daerah mana juga? besar. Daerah mana? Manfaat. Oke, jadi dekat sama kilang Pertamina. Iya. Benar. Oh, Kalau jadi misalkan kemarin ada sempat ada kebakaran. oh yang iya yang gede ya, yang itu orang lagi bakar lahan Itu ya. jarak 1 jam dari Damkar. Oh, berarti mungkin rumahnya digantikan ya? Iya benar. Iya. Oh iya. Jadi kalau kami petugas, jadi kami udah hafal teritorial lokasi-lokasi kejadian. Iya, kemarin kami juga ke sana tuh untuk monitoring di sana. Jadi memang di tempatnya Kak Alifa tuh yang paling sering adalah yang berpotensi adalah risiko kebakarannya. Jadi memang ini ya, mungkin apa itu akibat panasnya matahari atau dibakar orang kan ya? Biasa itu dua kayak. Yang lebih sering apa nih? Yang dibakar orang atau apa nih? Lebih seringnya sih mungkin karena kepanasan kemarin kan ada kemarin ekstrim yang menyebabkan minyaknya itu kesulut panas jadinya Jadi ada terkandung. oh nyala gitu ya, langsung otomatis begitu ini langsung nyala gitu ya. Ya, Oh itu bukan dibakar orang ya kali ya? saya juga kurang Oh baru tahu ya. Nah saya langsung masuk ke Kak Dinar. Menurut Kak Dinar, terjadi bencana kalau terjadi bencana di sekolah, menurut kamu apa yang harus dilakukan? Pertama, Oke, jadi kalau misalnya orang ditanya pertama itu pasti mikirnya waktu sudah bencananya ya kan. ya betul. Cuman kalau aku mungkin pertama itu lebih ke sebelum bencana yang terjadi. Oh pencegahannya. Benar, jadi kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari sekolah itu mungkin bisa melakukan sosialisasi edukasi pendekatan ke siswa-siswi, diajarkan soal bencana, terus gimana cara penanganannya, dan juga dilakukan simulasi. Kayak kalau di Yayasan Pendidikan Islam Al sendiri sudah, setahu saya sudah melakukan simulasi salah satunya bencana gempa Kak. Oke. Ya, jadi kita diajarkan kalau terjadi gempa kita harus ngapain, misalnya berlindung di bawah meja atau kursi, Oke. ya kan? Atau melakukan evakuasi lewat mana gitu. Itu penting karena bayangin orang sebanyak itu ya kan di sekolah nggak tahu penanganan, itu pasti panik terus Betul. kayak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Terus gedungnya bertingkat gitu ya kayaknya. Benar-benar kita Berapa sekolah tingkat, kita sayang? bertingkat. Kalau yang gedung pertama itu 3 tingkat ya Bang, 4 atau 3 tingkat, yang sebelahnya lagi tuh 4. Ya jadi sebagai bahan pengetahuannya buat kakak berdua, dan ini mungkin juga nanti bisa disampaikan ke teman-teman bahwa karena kami sudah A1 sesar daratan, jadi terbentangnya patahan daratan
dari ujung Duata sampai ujung Amal. Jadi potensi risiko yang paling dominan adalah gempa bumi. Jadi memang harus nanti mungkin juga melalui kakak berdua bisa menyampaikan kepada gurunya atau ustadz atau ustazahnya untuk mengundang BPBD melakukan edukasi kebencanaan di sekolah. Gratis kok namanya ya, gratis ya gitu. Nah menurut Kak Alifa lagi nih, barang apa saja yang wajib ada di tas siaga bencana? Apakah di rumah ada tas siaga bencana? Rumah saya sendiri belum ada. Belum ada ya. Jadi kalau Kak Dina di rumahnya sudah ada tas siaga bencana nggak? Mungkin bukan dalam bentuk tas ya, cuman kalau orang tua saya tuh biasanya masuk-masukin di plastik-plastik gitu. Jadi misalnya isinya tuh kayak dokumen-dokumen penting. Kalau tas itu sendiri biasanya isinya kayak senter, baju ganti kering. Cuman itu biasanya saya nggak benar-benar masukin di tas sih, cuman kayak ditaruh dalam tempat yang dekat dan mudah dijangkau aja. Jadi memang seharusnya keluarga itu Kak harus mempunyai tas siaga bencana. Jadi mungkin jadi misalnya nanti kakak semua di rumahnya itu menyiapkan satu tas khusus dokumen-dokumen berharga. Ya nanti di dalamnya ada senter, ya ada untuk penerangan, ya. Jadi semua dokumen ijazah, sertifikat rumah itu di packing menjadi satu. Ya dan beberapa bahan makanan itu dipersiapkan. Karena kita nggak tahu namanya bencana, yang namanya kita ini bisanya dari BPBD mengedukasi, tapi yang namanya bencana kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Selanjutnya kita mulai nih untuk Kak Dinar, bagaimana peran remaja seperti kami dalam membantu diri sendiri dan orang lain saat terjadi bencana? Juga nih saat lagi terjadi bencana nih. Bagi Gen Z ya. Gen Z gimana? Kalau aku sih menurutku kan Gen Z itu generasi yang lumayan melek informasi dan digital ya. Oke. Nah jadi kalau menurut aku Gen Z itu kayak generasi yang penting banget untuk tahu soal cara evakuasi, cara menyelamatkan diri dan juga orang lain. Karena pada dasarnya menyelamat itu nggak harus kita benar-benar nggak semua tentang penyelamatan atau tentang kita turun ke lapangan bantu orang gitu ya. Mungkin salah satunya bisa dalam bentuk pada saat terjadi bencana kita bantu menyalurkan informasi itu lewat internet. Oke, Gitu. WhatsApp misalnya. Benar ya, WhatsApp bisa lewat Instagram, TikTok, TikTok dan sebagainya gitu ya. dan juga salah satu peran Gen Z yang menurutku penting tapi banyak orang tuh nggak terlalu notice Kak, itu salah satunya adalah kita bisa bantu mengenali hoax. Karena banyak banget aku ngeliat di sosial media itu tuh kayak berita hoax pakai AI gitu ya. Misalnya di sini terjadi banjir besar pakai AI, padahal sebenarnya nggak terjadi gitu. Nggak terjadi. Nah tapi karena banyak generasi yang nggak tahu, akhirnya menimbulkan kepanikan gitu. Nah tugas kita tuh salah satunya juga mengenali hoax dan memberikan edukasi soal hoax. Jadi mengkonter hoax tersebut gitu ya. Benar. Jadi kita lebih banyak di informasi dan teknologi. Gitu. Oh jadi Gen Z itu lebih melek teknologi gitu ya. Benar. Dan Nah kalau menurut Kak Alifa nih, informasi teknologi yang paling akurat ditarakan nih untuk kebencanaan di mana? BMKG sih kalau menurut saya. BMKG terus sosmed dari bencana alam informasi gitu. Oh gitu ya, yang pastinya gitu ya. Jadi memang seperti yang Kakak bilang berdua tadi, memang hoax itu cepat mengalirnya gitu ya. Jadi misalnya ada tsunami dan sebagainya, sementara ini belum terjadi dan tidak akan terjadi. Tapi namanya hoax kan bisa merambat ya, bisa merambat dengan cepat. Nah tugasnya Gen Z ini bukan menjadi pelopor untuk menyebarkan hoax, malah harusnya teman-teman Gen Z ini menjadi menjadi counter untuk penyebaran hoax. Nah, kalau Kak Alifa sendiri pernah mendengarkan hoax tentang bencana yang mana? Pernah, waktu ada gempa pertama kali yang berapa waktu itu yang besar. 4,8 ya. Iya, itu saya pernah dengar yang dari sosial media itu dari hoax kalau ada tsunami, keluar rumah, terus cari tempat aman lah. Padahal sampai 1 hari kemudian pun nggak ada sama sekali. Nggak ada tsunami. Memang jadi hasil rekon BPBD dan BNPB, jadi BPBD ini berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kecil kan itu tsunami.
Tapi kalau gempa bumi ya gitu. Jadi memang karena kita terhimpit oleh Pulau Bunyu dan Pulau Kalimantan. Jadi kecil kalau untuk ini. Tapi memang namanya hoax ya, apalagi di kota kecil kayak kita begini kan gampang sekali menularnya cepat gitu kan. Jadi kepanikan warga kan di mana-mana kan begitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya yang keenam, apa yang kalian pahami, yang kalian tahu soal BPBD dari Kak Dinar deh? Apa itu penampilan? Apa yang kalian pahami, apa yang kalian tahu soal BPBD, Badan Penanggulangan Bencana? Oke. Jadi kalau dari yang saya tahu, awalnya tuh saya cuek banget Kak soal bencana itu saya cuek banget karena saya pikir kayak mungkin itu tugas pemerintahan aja atau tugas Tugas kami lah ya. Iya benar. Cuman waktu itu pertama kali saya tahu tuh dari YouTube kayaknya lewat video edukasi animasi gitu. Kok ditonton seru gitu. Terus habis itu saya sama Alifa berdua sempat ikut namanya KKRI. Terus kami KKRI, Korps Kadin Republik Indonesia. Oh di Tamal. Iya benar. Oh daerah ya. Iya benar. Nah itu ada kan BPBD ikut memberikan materi. Nah dari situ saya jadi tertarik kan kayaknya materi yang dikasih enak didengar gitu ya, mudah dipahami juga buat kita. Akhirnya saya cari tahu. Nah kalau yang saya dapat itu BPBD sendiri tuh kayak bahasanya apa, lembaga ya atau lembaga yang memberikan informasi, edukasi atau sosialisasi terkait bencana gitu dan membantu masyarakat untuk tahu informasi-informasi soal bencana gitu sih. Oke, kalau Kak Alifa apa nih pemahamannya soal BPBD yang bapak yang baju oranye gitu ya? Ya, saya awalnya benar nggak tahu apa itu BPBD, kegunaannya. Saya juga mikirnya kayak ya udah paling itu juga kerjaannya orang dewasa gitu. Terus kemarin pas itu kami sama kayak tadi bilang, itu kayak saya baru tahu ternyata begini ada pengedukasinya sebelum terjadi bencana. Ya sesuai namanya ya Badan Penanggulangan. Jadi sebelum terjadi bencana itu harus diedukasi duluan. Gimana caranya berlindung dari bencana, kesiapsiagaannya gitu. Betul. Jadi tugas BPBD itu mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan sampai pasca bencana. Jadi kami adalah, ini sebagai informasi buat netizen dimanapun Anda berada, kita lagi live Instagram. Jadi tugasnya BPBD itu adalah garda terdepan untuk kebencanaan. Jadi mulai kayak gini nih, kita mengedukasi, kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan bencana, ya, dan sampai selesai bencana tuh BPBD masih turun. Jadi misalnya kalau ada kebakaran rumah tuh BPBD tuh ikut pasti bantu untuk pemadaman. Terus nanti habis pemadaman mendata jumlah korban, memberikan bantuan itu sampai selesai BPBD. Jadi memang dan yang tadi ngantar ke atas itu juga tugas kita. Kita bekerja di BPBD 24 jam Kak. Jadi di sini nggak ada liburnya, nggak ada cutinya, ya. Kita bekerja untuk masyarakat untuk menangani karena yang namanya bencana kan nggak ada tanggalnya, nggak ada harinya, ya kan, nggak ada tanggal merah kalau bencana. Jadi kalau ada bencana seperti kemarin yang gempa bumi yang 4,8 itu kita harus turun 24 jam standby monitor di semua lokasi. Jadi semua. Jadi memang tugas kami salah satunya ada kebakaran hutan, terus kebakaran pemukiman juga kami ikut bantu, orang hilang, tanah longsor, pohon tumbang, gempa bumi, tsunami, semua yang namanya bencana, ya. 24 jam kita harus siap standby untuk melayani masyarakat. Jadi semoga teman-teman BPBD sehat ya, karena Amin. ya gitu deh gitu. Jadi luar biasa. Nah, pertanyaan saya berikutnya buat Kak Alifa, kalau di rumah kamu kebanjiran, ya, dan apa yang harus kamu lakukan sebelum, sesaat, dan sesudah banjir? Dan saya. Nah, kebetulan rumah saya juga rawan banjir. Biasanya. Rumahmu ini ya kalau dibayar rawan kebakaran tadi ya, rawan banjir juga ya. Nah, karena
kebetulan di sana di belakang rumah saya itu baru ada penimbunan, jadi minyak atau yang bekas minyak Pertamina tadi dipaksa buat keluar kalau misalkan ada hujan. Jadi itu kayak sebenarnya nggak saja jadinya. Barunya rumah kakak gitu ya. Oke, lanjut terus. Jadi kalau misalkan sebelum ada banjir itu saya penanggulannya saya itu sih kalau lebih ke orang tua saya kayak ngebatasin bagian-bagian yang rawan banjir gitu. Oh, jadi dibatasi nih, nggak boleh sini. Iya. Banjir? Barang-barangnya juga dipisahin gitu. Bisa gitu. Oh, maksudnya di setting sudah. Ini kalau airnya naiknya segini gitu ya? Iya. Maksudnya ini barangnya dinaikkan sedikit gitu supaya kalau ada air masuk dia tidak langsung. Iya, atau dipindahkan ke tempat lain gitu. Oh, kayak hilang dan sebagainya dinaikin gitu ya? Iya. Sebenarnya setinggi apa sih di tempatmu? Paling tinggi itu betis. Tuhan, tinggi banget. Iya. Sebetis. Iya itu pernah, sampai selutut juga pernah kak. Itu sebetis. Iya. Beneran mandi tuh ya? Iya segini. Bisa jadi kolam renang tuh ya? Kalau nabur ikan lele jadi tuh ya? Kalau ngambil nggak pokoknya warna coklat. Nah, jadi pernah kebanjiran juga? Pernah. Sampai sebetis? Iya. Wow. Apa yang anda rasakan pada itu? Ya memang gimana waktu itu pernah kan sebenarnya awalnya nggak pernah banjir. Terus karena ada penimbunan tadi itu akhirnya mulai tiba-tiba banjir tuh suatu hari. Terus ini gimana kok bisa banjir? Gue nggak tahu cara ngeluarinnya airnya. Terus ternyata lama juga turun, cuman ya kotor. Terus setelah kotor itu dibersihkan, terus lalu Banjir lagi? Kayak gitu loh. Ya. lalu di semaksimal mungkin dicegah lah buat nggak banjir lagi. Oh iya, jadi dibuatkan ciringan dan sebagainya Iya. gitu ya. Dan salah satu tugasnya BPBD itu menguras rumah orang. Jadi kalau rumahnya banjir gitu ya, terus nggak bisa keluar, telepon aja tuh satu-satu bulan, nanti kita datang. Nanti kita buat mesin untuk menguras. Berarti tiap pagi kalau misalnya hujan rumah saya banjir, saya tinggal telepon kakak BPD bisa. Bisa, Halo, tolong berkunjung rumah saya banjir kak. bisa dong. Apa sih yang nggak buat kalian? Asik, boleh. Kalau bahasa ini kan ya kita kan melayani bangsa dengan sepenuh hati kan. Iya. Jadi kalau untuk Kak Dinar, rumahnya pernah banjir? Iya, setiap kali hujan sering banjir. Rumah saya kan saya tinggal di rumah nenek sekarang. Itu kalau tiap hujan pasti banjir. Terutama kalau hujannya deras. Sebenarnya setinggi apa? Kalau misalnya nggak terlalu lama hujannya, biasa banjir paling segini aja sih. Oh, terakhir. cetek ya. Iya, tapi kalau misalnya hujannya deras banget, itu pernah sampai sebetis gitu. Untuk Betul, iya. Baru sih, sebetis. lumayan dong. Apa? Lumayan. Iya. Lumayan dalam kan. Jadi apa yang anda rasakan pada saat banjir? Mungkin saking terbiasanya ya kak, jadi udah kayak nggak kaget gitu. Seringkali tuh malam kejadiannya. Wow. Pagi bangun udah ngambang di air gitu. Itu lucu banget sih. Jadi kayak Aneh gitu ya. cuman ya ada alhamdulillahnya lah. Kalau karena udah sering, jadi kita udah kayak nggak kaget, jadi udah nggak panik, udah tahu. Kita Udah netting tempat ini tipinya di sini lebih tinggi gitu ya. enggak, kalau kita rasa semua dari depan sampai belakang semua sebetis. Enggak, maksudnya untuk Apa itu? ranjangnya sudah disetting lebih tinggi Oh iya. gitu ya. Jadi dari Kursinya kejadian itu. lemari sudah disetting gitu ya. Iya, terus kayak kalau tiap kali mau tidur malam itu semua yang kontak-kontak listrik atau apa yang dibawa itu semua kita naikkan. Sama kita bikin kan soalnya depan rumah nenek saya itu sungai kak. Oke. Jadi Di mana sih? di Malangan. Oke, gimana? Jadi di samping apa ya, dekat Asko. Asko ada residen ada sungai kan itu. Oh, parah itu dalam banget Iya. ya. Kalau banjir memang tinggi banget sih ya. Iya, dan rumah nenek saya tuh agak kayak ke bawah dikit kalau dari jalan. Jadi air tuh kalau ngeluap langsung masuk. Jadi depannya itu kita bangun kayak apa ya namanya, kayak papan yang bisa nyangga airnya biar nggak banyak. Buat ciringan dari apa non permanen gitu ya dari papan. Jadi bisa lepas-lepas. Jadi pernah nggak pengalamannya lagi tidur tiba-tiba air banyak gitu? Iya, itu waktu pertama kali kalau nggak salah, pertama kali ngalamin banjir yang benar-benar parah banget itu.
Jadi bangun-bangun saya udah dibangunin sama saya, terus udah bangun langsung kayak setelah saya lagi bangun bener di kolam berenang gitu, saking tingginya airnya tuh Kak. Udah bayangin gitu ya, tiba-tiba lagi tidur pas sampai ada kelele gitu. Parah sih, jangan bangun. Keren ya pengalaman ya. Iya. Pengalaman soal bencana banjirnya keren banget ya. Saya belum pernah loh ngalamin kayak gitu, belum pernah ya. Jadi pemirsa IG BBD ya, Kak Dinar punya pengalaman lagi tidur tiba-tiba banjir dan menggenang gitu ya. Iya. Untungnya satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak ada buayanya ya. Alhamdulillah. Kalau pas misalnya lagi tidur ada buayanya beneran, nggak tahu. Dan di sini sudah di kandang. Nggak di sini loh. sudah. Aduh, nggak tahu jadi gimana. Lanjut ya pertanyaannya. Nah, jika terjadi gempa bumi saat kamu dalam kelas, apa yang kamu lakukan? Ini Khalifah. Ya. Kalau saya sih sebagai murid yang tiba-tiba kena gempa bumi mendadak gitu, mungkin tindakan yang pertama kali saya ambil itu, kalau misalkan nggak sempat buat keluar, kan saya kan kebetulan di lantai 3 nih. Oke. Jadi kalau misalkan keluar, kalau nggak keluar juga agak gimana gitu. Jadi Iya. kalau misalkan di kelas juga paling di ujung kelas, berdiri di ujung kelas atau di ujung di tembok atau enggak di bawah meja atau kursi yang bisa setidaknya bisa melindungi kepala saya lah, atau dengan gerakan yang pernah diajarkan dengan BPBD yang waktu itu di Persami KKRI. Oh gitu, gimana? Meringkuk ya, meringkuk melindungi kepala. Gitu Pak. Oh iya. Kalau Kak Dinar, pas lagi belajar gempa gimana? Sebenarnya saya mau belajar sih ya, alhamdulillah saya sekolah sama Arifah, jadi kalau dia ngapain insya Allah saya ikuti aja. Cuman mungkin karena kita di sekolah ya, apalagi pas lagi kelas kan Kak, otomatis ada guru. Saya memang guru pasti akan mengarahkan. Nah saya nggak mau. Kayaknya gurunya narain pada saat gempa. Ini gempa loh, goyang-goyang. Iya sih, cuman masa kalau seandainya diarahkan, kan tadi Alifah udah jawab versi yang mandirinya lah ya. Iya. Sebenarnya saya kurang lebih aja, cuman kalau ada arahan dari guru, mungkin pesan saya lebih diikutin dulu. Jangan usah disuruh berdiri di bawah meja kita malah lari keluar gitu Iya. kan. Karena orang-orang di kelas itu juga pasti banyak, dan pasti kalau dalam keadaan kayak gitu pasti semua orang panik dan kaget. Iya. Jadi pertama pasti harus tenang. Saya berusaha tenang dulu, terus habis itu ya melindungi Oke. diri lah gitu. Tadi balik meja, kursi, dan kalau ada kesempatan untuk bisa evakuasi keluar, saya keluar. Nah, jadi harus tenang dulu ya. Iya. Jadi kalau pemirsa IG BBD, kalau ada gempa, goyang gitu, Kak Dinar dia tenang. Tenang dulu ya. Ya tarik nafas. Tahu nggak gempa itu berapa lama? Berapa? Berapa lama gempa? Untuk tenang tadi itu kan dia tenang. Oh kalau tenang emang harus dilatih Kak. Jadi Iya, sebelum nggak gempa usah tuh kan. berapa lama. Ini lagi gempa nih, terus Ya, lu harus tenang. Lu harus sembunyikan pilihan tuh ya. Itu berapa lama tuh? kalau saya insya Allah mana kuat, saya tenang. Ya, jadi sekali nafasnya udah tenang Kak. Jadi Iya. oke. Terus kalau sembunyinya, Mungkin sambil mengatur nafas, sambil menenangkan diri sambil di bawah meja Kak ya. sembunyi. Jadi Iya. Tahu nggak berapa lama gempa bumi terjadi? aku sih nggak ngitung. Kira-kira. Kurang tahu kok. Kira-kira tuh nggak kali Pak? Mungkin 8 bulan. Ya. 5 menit. Oke, jadi sebagai pengetahuan ya, gempa bumi terjadi 4,8 kemarin itu cuma 4 detik. 4 detik. Gede itu. Kurang lebihnya 4 detik. Apa yang terjadi kalau gempa bumi sampai 60 detik atau 30 detik? Bangunan sekolahmu itu Hancur. 1 menit saja gempa 4,8 menggoyang-goyangkan itu bisa mengakibatkan bangunan sekolahmu hancur. Gedung yang kita dudukin ini bisa roboh karena secara struktur material di Indonesia itu bukan di Jepang ya. Kalau di Jepang memang sudah menyiapkan desain konstruksi bangunannya tahan gempa, tapi kalau di Indonesia enggak. Jadi kalau terjadi gempa yang kamu goyang 5 menit udah seluruh siswa pasti tinggal nih. Right. Karena pasti goyang, karena 4,8 itu lumayan goyangannya. Jadi kalau makanya kemarin kita diskusi BBD sama tim teknis, apa yang terjadi kalau 1 menit
Bahkan ada pejabat yang melayangkan kepada BPBD dan BMKG, apa yang terjadi kalau 1 menit goyang daratan, hancur 1 menit 60 detik. Jadi 4,8 kemarin itu hanya 4 detik, 45 detik, 1, 2, 3, 4, 5, udah gitu goyang. Itu kemarin kami turun ke lapangan, itu ada berapa puluh titik yang roboh. Bahkan ada satu dinding rumah roboh, satu dinding rumahnya habis. Bahkan ada dapurnya yang dibangun itu dapurnya habis. Hanya 4 detik. Bayangin kalau 5 menit. Iya. Nggak kebayangin. Yang kami tidak bisa bayangkan itu adalah kami yang nggak bisa bayangin. 4 detik aja kami sudah kerja. Apalagi 5 menit. Kami nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya. Begitu. Jadi kalau ada gempa betul yang bilang segera sembunyi dan jangan panik, tunggu arahan dari Bapak Ibu guru terus tadi. Nah, menurut kamu, menurut Kak Dinar nih, apa perbedaan antara waspada, siaga dan tanggap darurat? Sepengetahuan Gen Z ini ya, Pak. Aduh, ini udah salah maaf ya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Belajar ya. Iya dong. Kalau setahu aku mau bisa nyontek di sini nggak ya? Apa ada sesuatu yang Nggak ada, bisa? nggak ada. Aduh, nggak ada. Iya. Jadi kalau waspada tuh mungkin kita tuh ya was-was lah, Kak. Jadi kayak waspada itu apa-apa. Gen Z, waspada tuh itu karena Ya, ini. waspada itu was-was, Was-was. siaga itu sisi, tanggap itu tata. Kan dulu kan coba. Waspada itu was-was, Was-was. siaga itu adalah Sisi, sisi, tanggap darurat bencana apa? tata. Boleh deh tambahin daruratnya tada boleh. Gimana, Kak? Ya selalu dong. Bingung. Kalau menurut kamu tuh gimana? Jujur bingung banget. Apa tuh? Waspada bencana. Pada mungkin kalau sepenangkap saya itu perilaku yang tindakan yang perlu dilakukan sebelum adanya bencana. Kalau itu siaga itu kalau udah ada kabar mau ada bencana nih. Ya. Terus kalau Tanggap darurat. tanggal itu sudah terjadi gitu. Terus gimana perilaku kita kalau misalnya sudah terjadi? Gimana kalau udah terjadi gempa bumi? Kalau sudah terjadi mungkin gimana ya? Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu jangan paksa aja. Nggak tahu. Oh, iya. Gak apa-apa sih, kan namanya diskusi santai. Jadi perlu dipahami bahwa waspada adalah kita sebagai warga negara mesti waspada, mesti bersiap-siap. Jadi waspada bencana gempa bumi. Nah kalau siaga, berarti titik gempa buminya itu sudah mulai mendekati. Tapi kalau tanggap darurat, berarti ini akan terjadi bencana yang lebih hebat. Jadi kita sudah aware duluan, begitu. Nah, untuk kakak berdua, pernahkah kalian ikut simulasi bencana? Kalau untuk saya belum sih. Belum pernah ya? Belum. Di sekolah belum pernah ya? Belum pernah. Berarti yang didapatkan tadi pada saat kemah gitu ya? Iya. Kemah yang di Koderal ya? Iya. Kalau Kak Dinar? Sama, aku juga soal waktu di sekolah itu sempat aku ada program, jadi aku nggak pernah ikut simulasi yang di sekolah gitu. Tapi pas yang di KKRI itu aku dapat diajarkan simulasi pada saat terjadi gempa. Oke. Nanti mungkin boleh disampaikan kepada gurunya atau ustazah untuk mengundang BPBD untuk mengadakan simulasi di sekolah. Karena salah satunya namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi syarat akreditasi sekolah itu adalah SPAB. Nah, SPAB itu adalah sekolah dalam mengadakan simulasi bencana di sekolahnya masing-masing. Contohnya bisa gempa bumi, itu bisa diadakan di sekolahnya. Dan sekali lagi itu tidak berbayar, itu gratis. Tinggal sekolah membuat surat kepada BPBD, nanti BPBD akan datang ke sekolah kalian. Begitu, karena BPBD itu hanya datang ke lokasi itu ada 2 hal. Satu, penyuluhan, yang kedua ada bencana. Jangan sampai nanti kayak bencana. betul, jangan sampai nanti kayak itu rumah kalian. Rumah kalian tuh ada bencana sebetulnya. Nah, terakhir, kebiasaan apa yang harus dilakukan setiap hari supaya kita siap dalam menghadapi bencana? Buat Adina dulu.
Oke, kalau dari aku sebenarnya pertama itu sering-sering baca berita atau mungkin lihat informasi lah. Kan kita generasi Gen Z ini kan generasi yang banyak banget soal teknologi dan informasi ya kan. Kita tiap hari kan pasti scroll TikTok sambil ngebahas. Pasti ya. Jadi buka mata, bukan ambil air wudhu ya, langsung pegang HP ya. Kalau kita sih soal dulu ya kan. Pagi baru kita main HP. Masya Allah. Ustazah di suara dong. Ya, jadi sebelum main HP zikir pagi dulu. Iya, zikir pagi dulu amat sholat. Oke. Terus? Nah, jadi kalau misalnya scroll sambil rebahan, mungkin kalau terutama kita yang bahas Gen Z ya kan, jadi maksudku jangan karena kita Gen Z scroll rebahan di HP kita cuma scroll yang buat hiburan aja. Sekali-sekali coba kita scroll informasi kah, kita dengar atau mungkin kayak aku tadi yang awal pertama kali tahu BPDB kan lihat BPBD. Jadi kayak aku buka video animasi cuma karena kepo, tapi ujung-ujung itu berguna juga gitu. Ketika aku mengalami banjir atau gempa, aku setidaknya tahu, oh dari video ini aku tahu kalau aku dihadapkan bencana aku harus apa gitu. Oke. Iya. Keren. Kali apa? Kalau saya sendiri, karena sekolah kita itu pernah berkunjung ke BMKG, terus mulai dari kunjungan itu, saya tuh tertarik dengan kegiatan BMKG itu karena benar-benar saya keren gitu menurut saya. Jadi mulai dari itu saya sering ikutin nih informasi dari IG, dari waktu itu saya ngobrol tiap hari saya lihat ini gimana terus kemudian juga saya cita-citanya pengen jadi BMKG karena ada kunjungan itu. Terus kalau saya sendiri karena adanya informasi itu saya jadi kalau misalkan ada informasi ini gempa gitu, terus ada yang ngabarin misalkan gimana itu saya nanya udah informasi dari mana, sedangkan BMKG itu belum update. Jadi saya tuh kayak udah percaya gitu kalau misalkan nggak dari BMKG saya nggak percaya gitu. Wow, keren ya. Jadi nggak mudah termakan hoax ya. Iya. Waduh. Tentang dong semuanya. Nah, terakhir kita minta dong closing statement dari Kak Diner dan Kak Alifa tentang kesiapsiagaan bencana bagi Gen Z. Boleh nggak? Ya. Boleh. Jadi buat teman-teman dari generasi muda maupun generasi yang lain, aku mau pesan ke teman-teman bahwa bencana itu nggak bisa kita prediksi dengan kapan. Bisa aja besok datang, bisa hari ini atau beberapa hari lagi. Jadi memang bencana nggak bisa kita tebak, tapi setidaknya kita bisa belajar kesiapsiagaan dari sekarang. Jadi mungkin sebagai generasi yang kita mulai digital, mulai informasi, jangan gunakan gadget hanya untuk hiburan aja, tapi coba sekali-sekali kita pakai gadget untuk mulai informasi soal bencana. Luar biasa. Kalau Alifa? Kalau saya mungkin jangan semakan hoax lah kalau ada informasi-informasi yang bikin panik. Cukup percaya sama lembaga-lembaga yang udah verifikasi, jadi udah ada informasinya, udah ada keakutannya gitu. Oke. Baik, terima kasih buat Kak Diner dan Kak Alifa yang sudah datang dari SMA Tewalbar dan sudah memberikan cerita-cerita luar biasa pada pagi hari ini. Semoga diskusi kita ini bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda tentang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Terima kasih ya semua, semoga sehat selalu dan jangan lupa teman-teman semua dimanapun Anda berada, hubungin call center kita 112 kalau ada kejadian bencana. Terima kasih kami ucapkan, kita lagi wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama BPBD kami ucapkan salam tangguh. Terima kasih ya.